Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Al-Fakir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian Tafsirul Quranil Karim dari Suratul Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10 insyaallah, yang akan membahas dan menerangkan kepada kita tentang tanda-tanda orang munafik. Namun sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita tentang beberapa tanda orang-orang yang beriman dan bertakwa pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari suratul Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang pembahasan atau penerangan tentang sifat orang-orang kafir dalam dua ayat, yaitu ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang beberapa ciri dan tanda orang-orang munafik mulai dari ayat yang ke-8 sampai ke-20. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 ayat saja, yaitu ayat ke-8 sampai ayat ke-10 insyaallah. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembahasan tafsirnya, insyaallah saya akan membacakan 3 ayat yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke penafsirannya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara manusia yang hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di sekitar Madinah, ada yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari kebangkitan, yaumil akhir. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Inilah tanda pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada hati orang-orang munafik yang hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Yang mana komunitas orang munafik ini diketuai oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai banyak pengikut, terutama dari golongan orang-orang Yahudi yang memang benci, marah, hasad, dengki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dari golongan para sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul ini selalu menghasut penduduk kota Madinah untuk memusuhi, membenci, mencaci, memaki dan menciptakan huru-hara di kota Madinah, membenci baginda Rasulullah, memaki baginda Rasulullah dan lain sebagainya. Ketika mereka berjumpa dengan baginda Rasulullah, golongan orang munafik ini kan hidup bersama baginda Rasulullah kan. Ketika mereka berjumpa dengan baginda Rasulullah serta para sahabat, mereka kelihatannya kayak orang yang beriman. Penampilan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu orang munafik secara zahir seperti itu. Mereka sholat bersama baginda Rasulullah, berpuasa bersama baginda Rasulullah, mengaji pun mereka hadir. Bahkan dalam sholat berjamaah, terkadang mereka berada pada shaf yang pertama.
Demikian juga ketika ada panggilan jihad, mereka di antara orang yang paling semangat untuk ikut berjihad. Walaupun sebenarnya di sebalik semangat mereka itu terpendam kepentingan dan keinginan ya untuk mendapatkan bagian dari rampasan perang ya, dalam berperang seperti itu ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa ciri dan tanda orang-orang munafik yang hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama baginda Rasulullah, berpuasa dan lain sebagainya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mereka selalu mengaku, kami beriman ya. Kami beriman kepada Allah, beriman kepadamu, demikian juga kepada hari kiamat. Walaupun sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, dari ayat ini bisa kita fahami bahwa orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah golongan munafik level pertama. Karena golongan munafik itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah nifaqul i'tiqad, yaitu kemunafikan yang terkait dengan akidah dan keyakinan. Izharul iman ya wa satrul kufur wa idmarul kufur. Mereka memperlihatkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran dalam jiwa mereka, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah nifaqul i'tiqadi, kemunafikan terkait dengan akidah dan keyakinan. Mereka tergolong sebagai orang kafir sebenarnya, tapi memperlihatkan seolah-olah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah nifaqul amali, nifaq amal, kemunafikan terkait dengan amal. Hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari prinsip-prinsip Islam, tetapi ya mereka berbohong. Demikian juga mereka menipu misalnya, mereka berkhianat tentang janji dan lain sebagainya, seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salas ya, idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang munafik itu ada 3 kata baginda Rasulullah. Yang pertama adalah apabila dia berbicara selalu berbohong, yang kedua apabila berjanji selalu menyalahi janji, dan yang ketiga apabila dipercaya dia berkhianat. Nah, yang pertama tadi nifaqul i'tiqadi, ini adalah golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke kerak api neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid dzarqil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, yang dimaksud orang-orang munafik dalam ayat ini adalah nifaqul i'tiqadi ya, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam jiwa mereka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kerak api neraka, dan mereka kekal di dalamnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong mereka. Adapun nifak, golongan yang kedua atau jenis yang kedua, ya mereka tetap mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya, akan tetapi mereka tidak tidak kekal di dalam api neraka, tidak kekal di neraka ya. Selagi mereka, dengan syarat mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi apabila mereka bertaubat sebelum meninggal dunia, maka insya Allah dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa satu di antara tanda dan ciri seorang munafik i'tiqadi yang hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila bertemu dengan kaum muslimin, mereka ya mengaku sebagai orang muslim ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu penipuan yang mereka lakukan. Apa tujuan mereka menipu atau melakukan kebohongan seperti itu? Tujuannya, kata para ulama, dan disebutkan oleh Sayyidil Imam Mahmud Al-Alusi radhiyallahu taala an dalam kitab tafsir beliau Ruhul Ma'ani,
Yang pertama tujuannya adalah at-tatallu' ala asraril mu'minin. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Jadi mereka sengaja melakukan kemunafikan, melakukan kenifakan kepada kaum muslimin pada saat itu, memperlihatkan seolah-olah mereka merupakan bagian dari golongan orang-orang yang beriman tetapi menyembunyikan kekufuran. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan rahasia yang ada di kalangan kaum muslimin, lalu mereka sebarkan ke musuh-musuh Islam dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran dan upah dari rahasia yang mereka berhasil kumpulkan dan sampaikan kepada musuh-musuh Islam pada saat itu. Jadi mereka ada kepentingan. Ya. Yang kedua, tujuannya adalah raf'ul qatli anhum. Tujuannya agar mereka terhindar dari diperangi oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Jadi mereka memperlihatkan keislaman mereka walaupun menyembunyikan kekufuran, agar baginda Rasulullah dan para sahabat tidak memerangi mereka. Maksudnya ya, menyelamatkan diri dari pembunuhan lah, seperti itu. Itulah kelicikan yang ada dalam jiwa mereka. Tujuan yang ketiga adalah agar mereka tidak membayar jizyah, tidak membayar upeti, tidak membayar pajak lah. Karena kalau seandainya mereka memperlihatkan kekufuran mereka, maka ketika mereka hidup di kota Madinah yang kala itu telah menjadi negara Islam, mereka wajib membayar pajak, ya, jizyah namanya. Jadi setiap orang kafir atau golongan orang-orang kafir yang hidup di kota Madinah ketika kota Madinah telah menjadi negara Islam, mereka bebas dan aman, dijamin keamanan mereka untuk hidup di kota Madinah, tetapi dengan syarat ya mereka membayar pajak. Pajak itu dikumpulkan oleh pemerintah ya, dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, membangun jalan, fasilitas umum, demikian juga keamanan dan lain sebagainya, biaya untuk keamanan dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya untuk bersama. Nah, karena mereka nggak mau bayar pajak, ya mereka menyamar ya, sebagai orang-orang beriman. Mereka sholat bersama, puasa dan lain sebagainya. Dan tujuan yang keempat adalah untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Mereka pun ikut berperang. Tetapi sebenarnya tujuan mereka berperang itu bukan untuk jihad, tetapi tujuannya ya untuk rame-ramean lah, seru-seruan, untuk agar mendapatkan ya pembagian dari harta ghanimah ketika kaum muslimin menang dalam peperangan. Itulah yang mereka lakukan, dan itulah diantara tujuan mereka melakukan penipuan, memperlihatkan seolah-olah mereka beriman kepada Allah, akan tetapi hati mereka penuh dengan kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Apakah baginda Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang mereka lakukan? Ya, baginda Rasulullah SAW tahu. Ya, malaikat Jibril telah memberitahu kepada baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW juga telah memberitahu kepada beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Hudzaifah. Nah, lalu kemudian para sahabat ketika mereka tahu bahwa baginda Rasulullah SAW mengetahui golongan orang-orang munafik i'tiqadi yang hidup di kota Madinah kala itu, bertanya kepada baginda Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak perangi saja?" Kata baginda Rasulullah SAW, "Sabar." Kata beliau, "Kalau saya perangi mereka, orang akan menganggap bahwa saya ya memerangi atau membunuh sahabat sendiri. Karena masyarakat kan menilai bahwa orang-orang munafik itu golongan dari sahabat, karena sholat bersama para sahabat, beribadah bersama para sahabat, berperang pun ikut bersama para sahabat. Jadi masyarakat awam tidak mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang munafik. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Saya nggak mau memerangi dan membunuh mereka. Saya takut nanti masyarakat ya menuduh dan beranggapan salah bahwa Nabi Muhammad telah membunuh para sahabatnya sendiri. Yang kedua adalah ta'liful qulub,
untuk menjinakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam. Coba kita bayangkan kalau seandainya baginda Rasulullah SAW memerangi orang-orang munafik tersebut, terlihat oleh orang-orang yang baru masuk Islam misalnya, ya mereka akan takut, wah bahaya ini, sahabat mereka saja, sahabatnya saja ya diperangi, apatah lagi kita yang baru masuk Islam. Begitu kan anggapan orang yang baru masuk Islam. Sehingga baginda Rasulullah SAW dengan pemikiran beliau yang penuh dengan hikmah dan wahyu tentunya, ya maka baginda Rasulullah SAW biarkan saja. Dan baginda Rasulullah SAW tidak memperlihatkan kecurigaan sedikit pun kepada orang-orang munafik itu. Ya, datang berjumpa dengan baginda Rasulullah, ya baginda Rasulullah SAW menyambut mereka seperti menyambut para sahabat yang lain. Tidak kelihatan tanda-tanda bahwa baginda Rasulullah SAW curiga dan mengetahui tentang kebohongan mereka. Walaupun sebenarnya baginda Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat tahu tentang kemunafikan, dan baginda Rasulullah tahu siapa orangnya, namanya siapa, asalnya dari mana, seperti itu. Tapi beliau diam aja. Inilah satu di antara manhajud dakwah, ya, manhaj dalam berdakwah. Ya, ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ternyata ada orang yang menikam dari belakang misalnya, ya, atau mungkin ada orang yang melakukan kesalahan yang nggak perlu terlalu kita peruncing masalah itu. Ya, kecuali memang ada hal-hal yang mendesak. Ya terpaksa, ya, kita bongkar aja seperti itu. Kalau misalnya tidak membongkar itu maslahatnya lebih besar, ya biarkan aja. Dan itulah jalan yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, beliau diamkan aja orang-orang munafik itu, ya, dan ya tawakal kepada Allah, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti seluruh kebohongan mereka itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah itu. Di antaranya adalah hadisul ifk, ya, fitnah yang terjadi kepada Sitina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika difitnah bahwa beliau serong, ya, pada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Sofwan, ya. Ya, dan orang yang menggembar-gemborkan fitnah itu adalah orang-orang munafik tersebut. Dan satu persatu Allah Subhanahu Wa Taala bongkar seiring dengan berjalannya waktu, seperti itu. Para sahabat sekalian, jenis orang munafik ini pasti akan senantiasa ada pada setiap generasi, setiap zaman. Ya. Baik itu kemunafikan jenis yang pertama, yaitu nifaqul i'tiqadi, ataupun kemunafikan jenis yang kedua, nifaqul amali, ya, dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah tapi ya berbohong, berdusta, berkhianat, ya, banyak ngomong tapi nggak ada amal. Itu kan tanda-tanda munafik itu. Tapi munafik yang tentunya tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, jenis yang kedua, ya, dan tidak menyebabkan seorang kekal dalam neraka. Adapun golongan munafik yang pertama itu memang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka, karena memang mereka tergolong sebagai orang-orang kafir. Bahkan kata Sayyidil Imam Mahmud Al-Alusi bahwa golongan munafikin munafik i'tiqadi ini lebih buruk dan lebih jahat dibandingkan orang kafir, karena orang kafir kan memang jujur dengan kekafirannya. Tapi orang munafik bohong dengan kekafiran mereka. Ya. Itu kata para ulama, lebih buruk dibandingkan orang kafir, walaupun mereka juga tergolong sebagai orang kafir. Tapi orang munafik kan mempunyai zul wajhain, kan, bermuka dua. Ya, bermuka dua. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya ayat ke-9 kita ringkas saja penafsirannya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini
yang disebut Allah kan, yukhadi'unallaha, tetapi yang dimaksud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba menipu baginda Rasulullah. Di situ ada mudhaf ya yang tidak disebutkan. Ya. Yukhadi'una nabiyallah, seperti itu. Sebenarnya seperti itu kata ahli tafsir. Yang ditipu adalah baginda Rasulullah. Tetapi yang disebut oleh Allah adalah Allah. Karena kedudukan baginda Rasulullah dengan Allah itu sama. Ya. Dari sisi wajib untuk ditaati, wajib untuk dipatuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati baginda Rasulullah, maka sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan namanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, bukan satu kesatuan zat ya, tetapi kedudukan sebagai dua zat yang wajib kita taati. Yang wajib kita patuhi, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mencoba untuk menipu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang disebutkan adalah Allah, lafaz Allah di sini ya. Nanti boleh cek kembali ke kitab-kitab tafsir, dan seperti itulah yang disebutnya oleh para mufassirin. Walladzina amanu, dan juga orang-orang beriman, wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Akan tetapi sebenarnya tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Ya, senjata makan tuan lah istilah kita. Mereka mencoba untuk menipu baginda Rasulullah dan para sahabat dengan penyamaran mereka sebagai golongan orang-orang yang beriman walaupun menyembunyikan kekafiran dalam jiwa mereka. Tapi mereka nggak tahu bahwa baginda Rasulullah SAW tahu tentang kemunafikan mereka. Ketika mereka tidak tahu bahwa baginda Rasulullah SAW mengetahui bahwa mereka ini orang-orang munafik, ya, orang-orang yang menyamar sebagai orang-orang beriman tetapi menyembunyikan kekafiran, dan baginda Rasulullah SAW juga tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa beliau mengetahui tentang keberadaan orang-orang munafik ini, seolah-olah kan mereka menganggap bahwa mereka telah berhasil, berjaya kalau dalam bahasa Melayu ya, menipu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, walaupun sebenarnya ya mereka tidak berhasil karena baginda Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat mengetahui tentang kemunafikan mereka. Ya, jadi mereka terbuai oleh angan-angan dan khayalan mereka. Mereka beranggapan, wah, sudah berhasil mengelabui dan menipu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Walaupun sebenarnya mereka sendirilah yang tertipu oleh anggapan mereka yang salah. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di sini ada pembahasan tentang qiraah ya, kalau kita qiraah, bacaan qiraah. Yang selalu kita dengar dan kita bacakan wa ma yakhda'una illa anfusahum ya. Ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum ini adalah bacaan ya qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah, kecuali Abu Amr namanya. Kalau kita membaca wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan itu merupakan qiraat sab'ah kecuali Abu Amr. Abu Amr. Ya, mohon maaf ya, Abu Amr. Adapun bacaan yang kedua adalah wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun wa ma yukhadi'una. Ya, dan itu merupakan bacaan atau qiraah dari Imam Abi Amr radhiyallahu taala anhu wa anil jami'. Walaupun pengertian dan maknanya enggak jauh-jauh beda lah. Ya, dan kedua qiraah ini mu'tabar. Ya, mu'tabar ya. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti kita jadi makmum dan imam kita membaca wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun, jangan kita salahkan. Jangan kita koreksi, karena itu sesuai dengan qiraah Abu Amr. Ya, dan qiraah itu adalah qiraah mu'tabarah ya. Qiraat yang memang warid dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu juga kita belajar qiraat.
Ya, paling tidak mengetahui tentang dasar-dasar lah. Ya, karena dengan mengetahui perbedaan qiraah itu, kita akan mendapatkan bayangan baru tentang penafsiran atau pengertian suatu ayat. Ya. Dan tujuan yang lainnya juga adalah agar kita tidak mengingkari kalau seandainya kita mendengar ada orang lain yang membaca suatu ayat yang tidak sesuai dengan qiraah kita. Kita harus mengetahui bahwa dalam pembacaan beberapa ayat dalam Al-Quran, di situ ada perbedaan qiraah, cara membaca. Ya. Dan itu dipelajari dalam ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat. Penting juga kita pelajari walaupun dasar-dasarnya lah. Ya, paling tidak kalau seandainya kita mendengarkan bacaan suatu ayat yang tidak sesuai dengan qiraah kita, jangan langsung kita salahkan, kita tanya dulu lah, ini qiraat apa? Ya, agar kita tidak mengingkari kalau sampai pada tahap pengingkaran itu berbahaya. Jadi kita tanya dulu qiraatnya qiraat apa. Dan seorang imam juga kalau seandainya mau membaca qiraat yang tidak sesuai dengan qiraah yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat, ya kasih tahulah kepada masyarakat, beritahu para imam, para makmum, insya Allah dalam pada sholat maghrib ini saya akan menggunakan 2 qiraat misalnya. Jadi para jamaah harus tahu terlebih dahulu bahwa kalau seandainya ada perbedaan bacaan dari apa yang saya baca, itu adalah bacaan yang benar sesuai dengan qiraat dari imam ini dan seterusnya, seperti itu. Ya. Jangan mentang-mentang ahli qiraat jadi imam, ayat pertama pakai qiraat ya Hafs, ayat yang kedua pakai qiraat Nafi' misalnya, ayat ketiga pakai qiraat Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Enggak boleh seperti itu. Harus kasih tahu dulu jamaahnya agar tidak menimbulkan ya masalah lah, dan juga tidak merusak kekhusyuan para makmum yang sholat di belakang kita. Ya, harus bijaklah, harus bijaksana seperti itu. Allahu Akbar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allahu Akbar. Penyakit apa? Kufur, hasad, iri, dengki, marah, ya. Hati yang lemah, kepentingan kepada dunia dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Demikian juga kegelapan, karena nggak ada iman dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka penyakit. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hati, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa penyakit yang ditambah itu diletakkan oleh Allah dalam hati. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya fazada qulubahumullahu marada. Allah menambah penyakit dalam hati mereka. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka saja. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan mereka penyakit. Menambahkan kepada mereka penyakit, bukan kepada hati mereka. Ya, apa hikmahnya? Maksudnya seperti ini. Ya. Hum berarti kan mereka kan manusia kan? Ya. Mereka itu mencakup zahir dan batin. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit kepada mereka, berarti yang menjadi objek penyakit itu hati dan jasad mereka. Dan memang itu terbukti, ya, hati mereka semakin luar biasa, semakin hasad, semakin tidak tenang. Demikian juga berpengaruh pada jasad mereka. Jasad mereka semakin lemah, ya, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Dan kelihatan dari raut wajah seseorang apabila dalam hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan penyakit, pasti akan kelihatan pada wajah, pada kulit. Ya, kulit tubuhnya seperti itu. Allahu Akbar. Itulah berbahaya sekali ya penyakit hati itu. Ya, penyakit yang ada dalam hati pasti akan berpengaruh atau berkesan kalau dalam bahasa Melayu pada jasad.
Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang masyhur ya. Dan kita selalu dengarlah ya, dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah pun ada kan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Allahu akbar. Ketahuilah bahwa dalam hati itu, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dalam bahasa Melayunya seketul. Kalau kita segumpal ya, segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Tapi apabila rusak, maka akan hancur dan rusak seluruh jasad. Yang dimaksud di sini adalah hati. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit pada mereka, tidak menyebutkan hatinya tetapi menyebutkan mereka sebagai manusia yang mencakup hati dan jasad, itu bermakna bahwa penyakit yang ada pada hati mereka itu telah betul-betul parah sehingga dampaknya, kesannya ya sangat kelihatan pada jasad. Allahu akbar. Subhanallah. Ya. Itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allahu akbar. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, baik di dunia demikian juga di akhirat. Di dunia ini mereka tidak tenang hidup tidak tenang ya, gelisah ya. Kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam berperang ya, kaum muslimin bergembira, mereka malah sedih ya, mereka malah merasa tersakiti seperti itu ya. Kalau kaum muslimin semakin bertambah misalnya kan, ada orang yang baru masuk Islam misalnya, mereka sakit hati. Semakin hari ya semakin bertambah-tambah penyakit mereka ya. Allahu akbar. Itulah penyakit hasad, penyakit iri dengki. Apabila telah menggerogoti hati, semakin menyiksa. Orang lain bahagia, adapun orang yang mempunyai sifat hasad dan dengki itu semakin menderita. Na'udzubillah. Hukuman bagi mereka di dunia ini kehidupan yang tidak tenang, menderita betul, sakit-sakitan. Itu baru di dunia ya. Demikian juga di akhirat nanti. Di akhirat nanti, Allahu akbar, tidak akan pernah mampu kita bayangkan betapa berat dan betapa ngerinya siksaan yang akan mereka terima. Ya, dan pada akhirnya mereka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, di kerak neraka. Apabila mereka mati dalam keadaan ya, kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik i'tiqadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kerak api neraka dan mereka akan kekal karena kafir kan. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan dan menemukan siapa yang mampu menolong mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih, yang sangat mengerikan disebabkan karena kedustaan yang telah mereka lakukan. Nah, di akhir ayat ke-10 ini, di sini ada perbedaan qiraat juga ya. Ya, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, itu adalah ya qiraat ya kita lah ya, Hafiz an Asim. Adapun qiraat yang lain misalnya qiraat Nafi', demikian juga Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan juga Abu Amr, mereka membacanya bima kanu yukadzibun, gitu ya. Jadi ada dua qiraat yang kita pelajari pada malam hari ini, pada akhir dari ayat ke-10 dari suratul Baqarah ini ya. Qiraat yang pertama yaitu qiraat yang selalu kita dengar dan kita gunakan, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Adapun qiraat yang lain ya, qiraat Nafi' ya, Ibnu Katsir, demikian juga Ibnu Amir dan Abu Amr, mereka membacanya dengan bima kanu yukadzibun. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti kita dengar ada orang yang membaca
ayat ini dengan qiraat yang berbeda dengan qiraat yang kita gunakan, maka jangan kita salahkan. Walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Berarti kita bisa paham, oh itu qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Amir, dan juga qiraat Abu Amr, seperti itu. Adapun walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun, oh itu qiraat kita lah, seperti itu. Jadi yang menyebabkan mereka mendapatkan siksa, demikian juga penyakit mereka semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebohongan mereka. Kebohongan apa itu? Memperlihatkan seolah-olah mereka beriman tetapi menyembunyikan kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita agar menjauhkan diri dari kebiasaan berbohong. Sangat berbahaya berbohong ini, karena kebiasaan berbohong akan menggeser iman itu untuk keluar dari hati. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasulullah SAW bersabda, demikian juga imam yang lainnya, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib mujanibul lil iman. Hati-hatilah kamu, hati-hatilah kalian dari sifat berbohong, karena sesungguhnya berbohong itu akan menggeser nilai iman dari hati seorang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan bohong itu akan menghantarkan seorang untuk senantiasa tenggelam dalam dosa, lumpur dan lubang dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi. Kita harus belajar jujurlah. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun mungkin pahit. Kebiasaan berbohong ini kebiasaan orang munafik. Na'udzubillah. Oleh karena itu para sahabat, melalui 3 ayat yang kita kaji pada malam hari ini, pada kali ini, marilah kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil mau'izah tentang beberapa sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dipersiapkan siksa yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghindari dan menjauhinya. Ini baru beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah selanjutnya masih ada beberapa ayat lagi yang menceritakan dan menjelaskan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik yang tergolong sebagai nifaqul i'tiqad, sesuai yang saya sebutkan tadi bahwa nifaq itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nifaqul i'tiqad, yaitu orang-orang yang memperlihatkan iman tetapi menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka dan tergolong sebagai orang-orang kafir tetapi lebih buruk dibandingkan orang kafir. Yang kedua adalah nifaqul amali, seseorang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi masih terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan orang munafik, berbohong, menipu, dan demikian juga khianat ketika diberikan amanah dan lain sebagainya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kita diskusikan, kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik. Demikian juga limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.